Sepak bola, siapa yang pernah mengalahkan Indonesia? Jerman Barat yang juara dunia, Jerman kemarin juara dunia, itu pernah kalah lawan Brasil. Brasil yang 4 kali juara dunia pernah kalah lawan Prancis. Prancis yang pernah 2 kali juara dunia pernah kalah lawan Inggris. Tapi Brasil, Jerman, Prancis, Inggris, mereka belum pernah mengalahkan Indonesia. Iya, karena memang belum bertanding. Jadi kita pertahankan rekor tidak pernah kalah, jadi jangan pernah bertanding lawan mereka. Kita mau, itu kebanggaan buat saya. Mereka nggak pernah bisa mengalahkan tim Indonesia. Makanya kita jaga supaya kita nggak bertanding dengan mereka. Ya, kita harus melihat sesuatu dari sisi yang lain. Kalau sesuatu tidak mungkin kita lakukan, kita harus mencari cara. Pakai teori Malik. Tirulah teori Malik. Teorinya, semangatnya, bukan caranya atau bukan kelakuannya ya. Teori Malik itu apa? Nggak pernah putus asa. Malik itu biasanya orang seperti kita. Itu ketika kita gagal, merasa sebuah pintu kesempatan tertutup, kita saking menyesalnya, kita sampai nggak bisa melihat bahwa sebenarnya ada banyak pintu kesempatan terbuka. Kalau Malik enggak, begitu mau nyolong, ketemu pintu susah dibuka, langsung cepet cari pintu yang lain. Itu semangat itu yang harus kita cari. Kita harus melihat sesuatu dari banyak sisi, sehingga kita bisa menemukan cara. Itulah Indonesia. Indonesia yang berpikir visioner. Nih saya kasih tahu ini cara sederhana. Kalau nanti ya suatu saat Anda keluar negeri, saya bukan pamer, tahun 91 akhir, waktu saya masih kuliah, saya dikirim mewakili Indonesia ke Madrid, Spanyol, untuk diadu dengan Bandung. Ya melakukan apapun kalau itu atas nama bangsa itu membanggakan gitu. Dan Anda jangan mengira Bandungnya kalah waktu itu. Bukan kalah sih, dia WO. Saya bicara, suatu saat kalau Anda keluar negeri naik pesawat, ya kan? Di dalam pesawat internasional itu banyak macam-macam orang dari berbagai bangsa. Cara menentukan orang itu dari mana asalnya, tanpa berdialog, tanpa berkomunikasi, dari cara makan. Lihat, makan itu menunjukkan bangsa. Kalau selesai makan di pesawat, kalian lihat, kalau sendok garpunya ditutup silang ini, itu orang Amerika, American style. Kalau ditutup lurus, orang Eropa. Kalau ditutup lurus miring ke kanan, itu Eropa Timur. Kalau miring kiri lurus, itu timurnya Eropa. Kalau orang Indonesia kita lihat, sendok garpu hilang dimasukin tas. Itu ciri khas, pertahankan. Jangan diketawakan, ini adalah kelebihan bangsa kita. Indonesia bisa berpikir jauh lebih maju, jauh lebih ke depan daripada bangsa lain. Bangsa lain tidak terpikir bahwa sendok garpu pesawat bisa dipakai di rumah. Kita sudah punya pikiran itu. Tepuk tangan buat bangsa kita. Lakukan ini ciri khas yang tidak boleh ditinggalkan. Saya punya banyak koleksi sendok garpu pesawat. Loh, karena membawa pulang sendok garpu pesawat itu tidak melanggar hukum, boleh. Kalau membawa pulang pelampung, nah itu melanggar hukum. Itu ancamannya 2 tahun. Saya pernah coba. Jangan ditiru. Tapi kalau sendok garpu boleh. Makanya itulah Indonesia. Teknologi kita ngomong. Silakan Anda googling di Yahoo ya. Ini anak muda kok gaptek sih. Googling di Yahoo. Saya kalau mau Google itu saya masuk ke Yahoo, cari google.com, nah baru saya googling di Yahoo cari. Benar. Ini informasi 2 bulan yang lalu di Jember. Anak petani lulusan SMP, masih muda. Hanya lulusan SMP. Ini menemukan alat yang mendapat penghargaan dari Jerman internasional. Lulusan SMP anak petani di desa di Indonesia dapat penghargaan dari Jerman. Menemukan alat yang bisa menembus dinding setebal sampai 50 cm. Dan alat itu diberi nama jendela. Luar biasa. Lulusan SMP.
Sebulan yang lalu di Sidoarjo anak nelayan lulusan SMP juga menemukan becak tenaga surya. Ini terobosan. Loh benar, kelihatannya sederhana tapi idenya yang cemerlang. Jadi becak disiapkan, penumpang suruh duduk, terus surya dipanggil suruh genjot becak. Becak tenaga surya, anak SMP. Nah himbauan saya, kalau kita ingin bebas hemat BBM minyak untuk 20 tahun ke depan, ini anak laki-laki yang lahir sekarang, ini peraturan pemerintah harusnya keluar, diberi nama Surya. Nanti 20 tahun ke depan kita punya banyak tenaga surya buat genjot becak. Tepuk tangan buat Surya. Saya kebetulan kan lulusan ITS, saya ada ITS buat mobil listrik nasional. Itu sekarang berjalan 100 km tapi harus dicas dulu di jatuh daya 6-8 jam. Itu sekarang, mungkin 15 tahun lagi mobil listrik produksi kita sudah tidak perlu cari colokan. Jadi kalau ada sedan, belakangnya ada mobil box, nah itu power banknya. Tidak perlu cari colokan. Mungkin dari Anda nanti akan lahir seperti itu. Itu yang saya harapkan. Indonesia itu luar biasa. Sekarang timbul pertanyaan, kalau kita hebat, kalau kita pinter, kenapa sampai 350 tahun dijajah? Nah, karena apa? Ini yang harus menurut survei saya. Kenapa kita sampai 350 tahun dijajah? Karena tidak efektif, tidak efisien. Bukan karena nggak pinter, kita hebat, kita pinter, tapi kurang efektif. Bayangkan, kita mengusir penjajah yang persenjataannya lebih maju hanya dengan dulu senjata utama kita itu bambu runcing dan semangat. Ini luar biasa. Tetapi menurut survei saya, ini letak ketidakefektifan kita. Karena untuk membuat bambu itu ngumpulin bambu ya kan, bambu runcing. Bambu dikumpulin, diruncingin pakai golok, parang, arit, celurit ya kan. Padahal kalau kita mau berpikir efektif, golok, parang, arit, celurit kan bisa langsung buat musuh penjajah. Baru ngumpulin bambu diruncingin ada patroli tentara Belanda buyar. Golok, parang, arit bisa langsung. Coba kalau kita gunakan senjata itu langsung untuk mengusir penjajah, mungkin nggak sampai 350 tahun. Ya 345 tahun. Lumayan mirip 5 tahun. Ya kan, tepuk tangan buat Indonesia. Makanya saya malam ini sangat bangga dan pesan saya mudah-mudahan acara seperti ini bisa diadakan sebulan sekali. Saya siapkan waktu. Kalau ini pesan istri saya. Kalau buat calondong uang nomor 6. Bener, uang nomor 6. 1-5 kan Pancasila. Jadi selesai Pancasila saya langsung mikir uang. Tapi sejujurnya uang saya nggak pernah mikir, honor ini nggak pernah mikir. Itu pun panitia ngisi acara, ini acara anak muda, ada Pak Menpora, wah nggak saya pikir honor. Bayaran nggak saya pikir, ya kan yang mikir panitia bukan saya. Saya tinggal terima. Nah ini kuncinya, kita harus meletakkan sesuatu pada porsinya. Kalau sudah ada yang mikirin, jangan ikut dipikirin. Kita tugas kita nerima, nah kalau belum dikasih, nah baru tugas berikutnya, nagih. Ini bercanda ya, tapi jangan dianggap guyon. Susah ya, kadang-kadang memang kebenaran itu susah untuk diterima.